Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama kami di Nilas Luhur dengan saya Ayung. Kali ini saya dan kawan-kawan Nilas Luhur akan memasuki satu komplek pemakaman. Itu masih kesatuan dengan komplek pemakaman komplek Asban ya, tapi bagian Desa Kupu. Tanpa sengaja kami, khususnya Mas Tuying, menemukan sebuah nisan yang disinyalir sangat tua. Dari unsur batunya nanti kita lihat seperti apa, dan sebenarnya itu makam siapa kita akan cari tahu, kita kulik bersama. Mari ikuti saya. Bisa dikatakan batunya berpori seperti ini kawan-kawan, ada julur-julur ke bawahnya jelas, dan ini kalau dikorek warnanya putih, jadi lebih ke kayak batu koral. Nah, ini menurut penuturan warga di makam seberang di Desa Ketanggungan juga ada padanan batu nisan seperti. Baik kawan-kawan, ini adalah batu nisan yang Mas Tuying temukan kira-kira seminggu yang lalu, dan memang dari karakteristiknya tadi mungkin sudah di zoom ya, ini termasuk kalau dari unsurnya seperti batu koral ya Mas Tuying ya. Nah, nanti kita akan cari tahu ini batu nisan dari tahun berapa, dan yang lebih khusus lagi sebenarnya beliau ini makam siapa. Apakah ini nanti ada hubungannya dengan makam-makam yang lain di dekat-dekat sini, para penggede atau para pensiar yang lain, atau ada tambahan yang lainnya lagi, nanti kita kulik bersama teman-teman Nilas Luhur. Begitu ya Mas Tuying ya. Baik, itu aja. Kita ke lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama kami di Nilas Luhur dengan saya Ayung dan kawan-kawan Nilas Luhur yang lainnya. Gimana teman-teman keadaannya? Alhamdulillah sehat ya, baik-baik semuanya. Cukup dingin ya akhir-akhir ini, udah anginnya kenceng banget gitu. Kali ini di Nilas Luhur edisi kali ini kita akan coba membedah atau coba kita akan ngulik satu ini ya. Kita kemarin dapat penemuan jenengan ya Mas Tuying ya? Iya. Jadi ada sebuah batu nisan di sebuah area pemakaman, dan area pemakaman ini kenapa kita ngambilnya di Ranggon sini tempatnya yang kemarin, karena masih di dekat kita ya, area pemakaman itu masih di dekat area sini, jadi ya sekalian aja di sini biar tempatnya lebih nyaman begitu ya. Iya. Nah, ini kisahnya gimana nih Mas Tuying kemarin? Awalnya kan gini Mas ya, pada waktu itu kan ada yang meninggal kan, tangga desa, cuman pas lewatnya di jalan depan saya itu, saya gitu. Yeah. Nah, aku langsung ikut aja, kan orang ada yang meninggal, kita ikutin. Pas di area pemakaman, aku nggak sengaja kesandung ya, atau apa bahasa ini kan? Ya benar, kesandung. Kesandung, kok ada batu unik gitu kan, nggak kayak biasanya. Ini batu apa nih, apa bukan gitu kan. Kejadian udah lama itu? Ya udah 2 minggu lah, 2 minggu. Oh, pas dengan habis peristiwa itu terus ngomong ke Mas Tommy gitu. Berapa harinya ngomong ke Mas Tommy gitu? Ya 3 harinya lah. Ya 3 harinya gitu. Iya, itu bentuk batu nisannya nampak memang waktu itu ya, tapi nyampe ke sandung jenengan itu nisan kan tinggi, sampai bisa ke sandung kan? Pas gini nih, berarti kecil Mas, kecil.
15 sentinan. Tapi bukan berarti patah enggak, Enggak patah. tapi emang kependem. Pendem umur. Iya. Ya ini dari laporannya Mas Tuying ada penemuan yang tanpa sengaja ya. Jadi beliau ini ikut takziah gitu. Pas ada orang meninggal di lain desa, otomatis nguburnya karena kemarin di kita membahas di Aspan kan ada 2 kampung pemakaman itu. Ini yang ke Desa Kupu ya. Desa Kupu, Kecamatan Duku Turi, Tegal. Nah, ini letaknya ada di agak Utara. sebelah utara. Jadi bukan di area tengah begitu ya? Kan di sebelah utara agak Oke. pinggir itu kan. Itu akhirnya dari Mas Tuying bicara seperti itu Mas Tommy disambungin ke kawan-kawan ilmu yang lain. Kita tadi siang ada penelusuran ke sana dan memang ada ya Mas Tommy ya. Iya. Banyak makam nisan-nisan zaman Iya, dulu ya. tempo lama benar. Cuman yang paling unik satu doang itu. Ya cuman Dan- ini ada kejanggalan juga itu cuma Iya, satu ya. Cuman satu. Cuman satu. Cuman satu juga bentuknya batunya batu, bukan batu sini ya. Batu kayak batu laut, batu koral. Iya, ada pori-pori yang sangat jelas. Kalau dikorek seperti ini, saya coba ngorek begitu kan Mas Wandu. Jangan kemarin nggak ikut ya. Itu warnanya bukan hitam tapi putih. Putih, heeh. Jadi benar itu semacam batu koral. Semakin diyakinkan ntar kita ada satu lagi situs di Desa Banguan Mbak Lampok itu sama persis nisannya, cuman di sana lebih tinggi ya. Iya. Nah, dirawat, kalau di sana Di kerawat. tanggungan sini. Iya. Ntar di sana dirawat, ada kuncinya. Jadi kan kelihatan. Nih, itu buat patokan kita. Oh, hampir mirip. Sama lah. Iya, iya. Jadi artinya makam yang di sini populer gitu. Populer, heeh. Oh, jadi memang makam penggede seperti Iya, itu ada yang ngerawat. Ada yang Kalau ini rawat. memang benar-benar bisa Nggak ada yang dibilang tahu. terbengkelai ya. Ya kemarin kita lacak kan ada kuncinya juga. Itu makam siapa? Nggak tahu, dari dulu ada, nggak ada yang tahu. Kita ke sana pas ada 2 orang Dua orang yang nyapu-nyapu. sedang bersih-bersih. Ha. Nyapu. Iya, malah kita agak kesulitan karena itu apa Iya. naro macam-macam ada tremos segala Batasnya macam di gitu. situ. Iya, jadi tapi di makam Ketanggungan ada makam yang Makam yang sama dengan Sama. nisan yang berbentuk bahan yang sama lah. bahan yang Ha. sama. Nanti insya Allah kalau kita diberi kesempatan, diberi ya kelonggaran waktu kita akan ke sana ya. Tapi ini oke, karena memang tadi kita udah ke sana siang hari fix ada makam-makam tua yang lain Yang juga. lagi nisan-nisan yang unik-unik. Iya, unik-unik sekali, tapi ini yang paling unik dari batu koral dan diyakini kalau saya nyari-nyari di literatur ini bukan dari sini gitu. Iya. Ini langsung aja nih ke Mas Wandu. Kita kan tanya-nanya ke sana, nggak ada penjelasan sama sekali. Bahkan nanya ini batu nisan kok kayak gini, udah blank, nggak ada penjelasan. Makanya seperti sesi yang lain kita cari fakta melalui media batin, penelusuran batin seperti itu Mas. Gini dulu sebelum ke batu nisannya, itu di area makam. Menurut penglihatan batin jenengan itu, apakah itu benar makam atau petilasan Mas? Makam. Makam. Iya Mas, makam. Itu cuman satu tapi itu batu nisannya. Yang ini bagian kaki. Bagian kepalanya pakai batu biasa. Oh, bukan dari jenis batu itu. Bukan dari batu yang sama. Terus kemana itu Mas? Ya mungkin zaman-zaman kan ke Kepuk apa gimana? Iya, mungkin lebih pendek atau dari jenis batu yang lain. Itu aja tadi jenengan kesandung. Artinya memang ada penambahan permukaan tanah seperti itu ya. Oke, ini kita ke batu nisan lagi. Kalau dari karakteristiknya tadi mungkin lebih mengarah ke batu koral laut seperti itu, ada pori-pori yang sangat jelas. Tapi asalnya kalau di sini rupanya nggak umum yang seperti itu. Kita ada makam-makam lama tapi nggak seperti itu Mas Omi. Itu arahnya dari mana Mas kira-kira? Aceh. Dari Aceh. Aceh jauh sekali ya. Dari Aceh sampai sekarang ada di sini ya Mas. Berarti yang di sana juga mungkin itu juga ya, dari Aceh juga itu, tapi nanti pembahasannya ini pembahasan yang sesi yang lain lah seperti itu. Oh gini, kalau tadi memang udah dibuka sama Mas Wandu, saya tanya ke beliau, ke Mas Wandu, itu adalah sebuah makam. Apalagi dapat lagi tadi ngomongnya dari Aceh. Pasti sesuatu.
nggak mungkin nggak sesuatu lah. Kenapa bisa nyampe ke sini? Iya, ada seperti itu. Ini langsung boleh ditanyain makamnya siapa gitu ya. Mana? Iya mas, makamnya siapa? Monggo mas. Mau Mas Tuying apa Mas Wandu dulu? Terserah. Bareng mas. Asnawi mas. Iya, saya Asnawi. Saya Asnawi Arauf. Iya. Ini Dari daerah Timur Tengah pokoknya ya. dari Dari Timur Timur Tengah. Tengah. Bukan dari wilayah Indonesia mas. Bukan. Dia utusan dari Kesultanan Ottoman ya. Ottoman. Masuk melalui jalur perdagangan. Masuk melalui jalur perdagangan. Oke, baik. Ini sebentar tadi disebutkan oleh Anda berdua sepakat sangat cepat buat nyebut itu penelusurannya. Ini saya Asnawi Arauf tadi ya. Itu nama asli apa julukan? Julukan itu. Julukan. Tapi insya Allah dapat nama aslinya ya. Insya Allah. Ya ada Beliau fix. sendiri nggak disebutin. Iya. Nggak mau disebutin. Itu tadi dari Aceh. Berarti otomatis melalui jalur perdagangan. Disebutkan Mas Tommy, ada kaitannya sama Ottoman ya. Ottoman. Nah. Kita coba nelisik ke tahunnya mas, ke tahunnya dulu. Tahun berapa mas itu beliau Saat dimakamkan? Saat kedatangan ke Aceh apa ke sini? Di Aceh. Oh kedatangannya di Aceh dulu Di ya, Aceh jangan di tahun pemakamannya ya. Baik. Awal 1500-an. 1500-an awal. Dan Berarti saat di sini meninggalnya. meninggalnya tahun 31 mas. Ya, benar. Iya. Ya. 1531. Artinya ada kalau misalnya Beda lah. 1500 ada rentang 30 30 tahunan lah. 30 kurang lebih ya. tahunan setelah kedatangan dari Aceh sampai ke sini. Nanti Iya. kita coba bahas jalurnya kemana aja, kenapa dan lain-lain. Tapi ini mau menilik dulu pada saat ini mas pertama kali datang ke Aceh. Nah, Jadi pada saat tahun tersebut 1800-an itu di sana kira-kira lagi masanya siapa gitu. Sriwijaya mas. Sriwijaya. Sriwijaya, tapi peralihan ke sini ya. Peralihan, Ke Pasai mungkin ya. Pasai. Nah. Tapi jelas itu kalau jalur yang pernah saya tahu di literatur yang dibaca itu Malaka ya, lewat Malaka jalurnya perdagangan. Oke. Ini kan nantinya ketemunya sekarang makam kan di Tegal Mas Tuying. Nah perjalanan dari Aceh itu sendiri kan melalui jalur perdagangan itu apakah dia memang sengaja dapat dari sana, dari pusat misalnya dari Ottoman itu harus ke daerah Tegal apa memang harus menjambangi daerah tertentu dulu gitu? Kalau dulu kan Kesultanan Ottoman adalah poros Islam. Di Iya. sini ada Kesultanan Cirebon. Nah, mungkin dia kedatangan dia atas undangan, Bisa atas jadi permintaan seperti ya dari Kesultanan Cirebon ya. Iya, itu. Oke benar. Berarti dia dari Aceh langsung ke Cirebon. Berarti dimungkinkan ada undangan dari Kesultanan Cirebon karena pada waktu itu kalau tidak salah udah di eranya iya Baku ya Pangeran Cakrabuana atau Walang Kiai Sungsang. Walang Sungsang benar. Tapi waktu itu udah ada Sunan Gunung Jati ya, belum menjabat ya mas ya. Oke. Berarti dia kesini entah bersama rombongan atau apa yang nampak? Bersama rombongan dagang, tapi secara pribadi dia khusus diundang oleh Kesultanan Cirebon seperti itu. Iya, untuk menemui Sunan Gunung Jati ya. Tapi dia menyamar seperti kayak pedagang lain. Kalau yang lain kan ada secara frontal memang dia memakai Imamah lah. imamah dan lain. Kalau ini memang kayak rakyat biasa berdagang seperti itu. Biasanya kalau secara logika yang dalam undercover itu ada sesuatu gitu. Ya biasanya undangan tapi sifatnya memang agak berbeda, Ada tugas rahasia, lah. ada tugas tertentu. Ini begini, biasanya yang kemarin Mbak Gebang itu kan dari sana juga, dari mana Cirebon ya.
itu ada kota pelabuhan. Waktu itu di sana itu di Banten, walaupun Banten waktu itu masih Masih ke Kadipaten, bawahan. masih bawahnya Cirebon. Ini apakah dari Aceh jalurnya darat? Tentu kan nggak mungkin. Nggak mungkin. Langsung sandar ke Banten mungkin ya? Enggak, Langsung ke Cirebon. langsung Cirebon. Langsung ke Cirebon Cirebon. ya, langsung Cirebon ya. Tujuan Oh. utamanya. Tujuan utama. Langsung ke Cirebon. Berarti benar ada yang ditemui. Kalangan istana, Mas. Iya. Beliau siapa, Mas? Ya itu tadi. Kanjeng Sunan. Kanjeng Sunan Gunung Jati. Apakah yang dibicarakan? Yang Tentang Ya, tentang masalah yang terjadi di wilayah. tentang masalah yang terjadi di sini ya Mas ya. Iya, di wilayah Di Tegal wilayah lah. Tegal gitu kan. Tentang ada sesuatu aliran yang notabene itu apa? Golongan kiri lah. Golongan kiri atau golongan hitam. Yang itu apa namanya? Yang merusak akidah. Merusak akidah dan mungkin mengalami kesulitan atau apa dan harus Iya. disergerakan, ditangani oleh orang yang paknya seperti Iya. itu ya. Oke, karena tadi udah menyangkut ke situ, apakah beliau itu mungkin dugaan ini seorang ahli hikmah atau memang syariat dagangannya gitu? Ini ahli hikmah sih. Ahli hikmah berarti nyambung ya ke tadi ya. Oke, dapat undangan resmi dari pemerintah Kesultanan Cirebon dan bertemu dengan beliau Sunan Gunung Jati untuk ke wilayah Wilayah Tegal. Tegal. Berarti artinya sebelumnya udah ada yang di Tegal seperti itu ya, Mas. Udah. Itu udah ada duluan. Ini seperti apa Mas ceritanya, Mas? Ya itu saudaranya kayak Mas ya. Ya saudara dan Di para sini ya? ulama-ulama yang dulu yang pernah ada di wilayah Tegal. Karena ulama dulu kan yang mengajarkan biasanya syariat dan ilmu-ilmu fikih ya. Belum nyampe ilmu hikmah. Saat waktu itu yang dibutuhkan itu untuk menghadapi golongan hitam ya. Iya. Karena memang disinggung di beberapa sesi juga kalau kita ada obrolan sesi bebas itu kan wilayah Tegal kalau nampak dari sisi batin ya lembah atau gelap seperti itu ya, Mas. Terus kalau yang golongan hitam itu condong ke VOC. Iya. Ada ada seperti itu. Seperti itu. Makanya mungkin para ulama sini meminta pada pihak kesultanan itu ada sangkut paut karena dia memihak sana dan kita untuk mengajarkan situ kita ada pertentangan yang kuat. Artinya kalau misalnya kita sedikit lebih lanjut lagi, pada saat itu mereka karena siar ke sini terus ada benturan dengan golongan-golongan hitam, sementara mereka banyak yang tadi di daerah sini itu mengajarkan ilmu fikih, syariat, bukan bagiannya Bukan bagiannya. untuk Bukan menghadapi- ahlinya lah bukan istilahnya. ahlinya untuk menghadapi hal tersebut. Sementara namanya siar kalau ada benturan kan susah, sulit. Apalagi tadi ada bumbu mereka biasanya gandeng sama VOC. Iya. Itu kenapa beliau laporannya ke Cirebon itu karena memang ini ya Mas, kaitannya sama dakwah ya. Iya, dakwah. Jadi nggak pemerintah Mataram ya. Bukan. Bukan, baik. Oke. Karena kalau dulu kan Kesultanan Cirebon mungkin yang disahkan juga oleh Ottoman. Benar, benar, Iya kan? benar. Iya. Kalau ya kan menurut kita tahu sejarah Datanya tetap seperti suratnya itu. dari Ottoman. Benar. Kekhalifahan Ottoman. Kekhalifahan Ottoman, benar. Kalau Sunan Gunung Jati juga Iya, karena kan ayahnya kita- dari sana, Iya. begitu. Jadi nyambung sekali. Baik. Lalu perjalanannya sendiri, kalau sudah ada berapa lama nampak di Cirebon, Mas? Enggak lama. Ada pembicaraan khusus itu aja gitu ya. Langsung pergi ke Tegal. Berarti kalau era sekarang ada surat tugas resmi Iya, begitu, lalu perjalanan ke Tegal. Jalur darat apa laut? Jalur darat. Jalan darat. Unik mas, penyamaran seperti rakyat biasa beliau.
Penyamaran jalan rakyat biasa. jalan Maaf. kaki ya. Jalan kaki Jalan kaki. dari Cirebon ke Tegal. Tekan juga. Saat itu kan udah, maksudnya nggak seperti sekarang, tapi ada, dari kalangan istana apalagi ya, ada kuda, ada kereta segala macam. Tapi memilih jalan kaki. Otomatis kan lama, Sarasdawir gitu loh. Kalau orang dulu mungkin nggak terlalu lama. Nggak terlalu lama Semingguan ya. udah nyampe lah. Nah itu dalam penyamaran tersebut apakah ada persinggungan dengan warga, misalnya mampir di mana ada dakwah juga nggak? Biasanya kalau dalam penyamaran meminimalisir Oh, agar tak tercium perdebatan. ya. Berarti kayak orang musafir begitu aja ya. Iya. Oke. Sebelum gini Mas, otomatis kalau sebelum mereka yang ada di tempat sini, golongan-golongan putihnya laporan ke Cirebon, mereka kan otomatis sudah menggodok permasalahan ini ya, sampai lapor ke sana, begitu ya. Ya, nggak semena-mena pihak Kesultanan Cirebon meminta bantuan sana. Pasti dia udah mengirim mata-matanya. Apakah benar? Ya kan, untuk menemui titik terang. Kalau benar udah valid semua bukti-buktinya, baru dia Iya, meminta. ada langkah-langkah yang satu dua yang harus dilakukan. Nggak mungkin begitu. seorang kesultanan yang gegabah meminta bantuan Benar, kalau nggak ada benar. bukti-bukti yang real. Walaupun ada omongan, tapi harus datang ke lokasi. Baik, ini akhirnya taruhlah beliau sampai ke Tegal. Nah, untuk yang bahasanya mau di cover sama dia, yang mau dibantu itu wilayahnya mana Mas? Di Tegal khususnya. Wilayah Kubu utara. Pesisir lah. Tapi bentangannya dari Kubu ke utara. Iya. Berarti dimungkinkan ngidulnya ada yang beda lagi gitu ya. Mas? Ada. Oke. Ini benturannya sama siapa ya Mas? Golongan hitamnya yang paling gede kalau boleh tahu gitu. Bisa sebut nama gitu. Apa, Mas? Ki Angka Toba. Ki Angka Toba. Ya nggak tahu Pak. Beliau tokoh hitam yang paling Kuat. kuat Sekarang. saat itu, paling kuat Iya. dan menjadi rintangan terbesar Iya. untuk dakwah pada saat itu. Oke. Karena dari Kupu ke tadi berasal dari mana? Sekarang tuh Sekarang. Keturan. Iya. Keturan. Dia kan pertengahan. Mm-mm. Sila kata benteng utamanya. Nah, dari Kupu kata ke sini dia dai bisa pas wilayah dia. Kalau dia nggak ditumbangkan, kesananya ke pesisirnya susah. Iya, artinya kalau kita lihat dari sisi wilayah, Kupu sampai ke pesisir, Keturen itu ada di tengah-tengah. Tengah-tengah. Iya. Dan itu juga jalurnya kali. Kalau di dulu-dulu kita pernah bahas kali Kemiri yang ini kan baru. Tapi yang ngalor kan lama. Iya. Artinya kali itu dari dulu juga udah ada ya Mas ya. Nah, itu ada di tengah ya ininya, manggonnya gitu ya, seperti itu. Terus apakah memang langsung ke sini terus perang tanding atau ada sesuatu Mas? Ya ada sesuatu yang Ya dia juga menemui seorang sanak keluarga ya, family lah. Sampai Tadi sempat disebutkan adiknya ya, ada Iya. adiknya di sini. saudaranya. Saudaranya beliau lebih dahulu siar ke sini. Iya. Tapi tentu dia nggak mungkin sendiri. Artinya kalau misalnya datang ke sini terus apa langsung perang begitu kan enggak mungkin. Adakah musyawarah terlebih dahulu? Ya jalur dengan diplomasi lah. keluarga? Sambil mengetahui Sambil mengetahui sepak terjang sepak seperti terjang dia, apa, apa maunya dia, dampaknya juga ya Mas ya. dipikirkan secara matang. Berarti ya mungkin karena memang sudah buntu, nggak ada lagi apa jalur diplomatis yang bisa ditempuh, akhirnya langkah itu harus dilakukan. Iya. Nah, pertempurannya terbuka apa pertempuran? goib. Pertempurannya nggak melibatkan, maksudnya perang tanding langsung nggak? Enggak. Oke. Dia di apa namanya? Itu sejenis batu ya. Santet itu ya. Ya santet. Telok. Heeh. Kayak bola api. Medianya santet. Heeh. Mantelnya telok. Jadi dia duduk di atas batu sambil megang sebuah keris itu kan. Medianya itu. Dengan umbe rampe di depannya ya. Bar
langsung kirim ke mana gitu kan, yang dituju. dituju siapa gitu. Berarti dia ada di yang nampak di batinnya jenengan itu ada di sebuah batu besar Iya, duduk. bulat kayaknya, duduk di ya duduk bersila ya, Iya, bisa ambil megang sebuah keris. Nanti kita nanya kerisnya seperti apa. Hadapnya utara mas ya. Mantapnya ke Menghadapnya ke utara. Laut itu kan ya? Iya. Menghadap ke laut. Iya. Oke, berarti ini tadi termasuknya perang batin. batin. Perang batin. Iya. Tapi untuk kalangan rakyat biasa itu apa bisa melihat perang tersebut, Mas? Bisa. Bisa. Bisa lah kayak zaman sekarang atau bola api di atap rumah menghilang. Untuk dohir nyata seperti Nyata. itu. Kelihatan. Jadi iya gini, lempar-lemparan sinar kayak kembang api seperti itu ya. Kalau beliau dari yang sisi hitam pakainya santet dan tadi media yang lain, kalau yang Mbah Asnawi seperti apa, Mas? Cuman zikir aja, zikirullah, Pakai zikrullah, luar biasa sekali. mulai doang. Itu berapa lama perangnya, Mas? Ya kurang lebih ya hampir 5-6 hari lah. Mau seminggu, Seminggu. cukup lama ya. Nah itu kalau seminggu apa perang-perangan batin itu kan musuhnya duduk, apa saya Asnawinya juga duduk aja seperti itu. Ya duduk tapi di waktu sholat dia sholat Oh di waktu sholat, Menunaikan sholat. kewajibannya. Kewajiban tetap ya. tetap. Tapi di waktu setelah sholat dia kembali bertempur, berarti siang dan malam. Siang dan malam. Saat pertempuran hari pertama apa yang terjadi? Coba. Cukup lumayan gede sih mas, cukup gede. Adakah yang terluka? Ada Anak muridnya buah. Anak buah siapa? Murid siapa? dari Ya. pihak itu siapa, Yang Yang coba. atau juga ada pihak itu. Para santri-santrinya juga ikut membantu bersikir. Di kalangan hitam juga murid-muridnya ikut bukan satu lawan satu. Bukan satu lawan satu, Iya. tapi semua versinya batin semua. batin semua. Berarti udah tingkat tinggi ya, bisa dibilang Iya. seperti itu ya. Lumayan lah. Iya, soalnya tadi dibilang kayak kembang api kan berarti berapa jalur seperti itu ya, ada tembak-tembakan seperti itu. Menyerang. Oke. Itu Mas kerisnya Mas, kayak ada yang beda Mas. Iya, teksnya lumayan sih, unik ya. Ini ada bisa dilihat lebih ini lagi, walaupun kita nggak paknya ngelihat ke situ, tapi karena medianya kok kayaknya ngandalkan itu gitu loh. Terus beda dari pakem yang kita tahu ya. Iya. Unik mas ya. Maksudnya seperti apa? Pakem keris kan umumnya dapurannya apanya? Tapurannya Dari bawah ke atas. Di pegangannya itu pakai badannya dia, pakainya ularnya itu. Oh, keris. Nah, Iya. Jadi dari bawah ke atas, melengkung ini ke bawah lagi, ke atas lagi. Artinya dari bila sampai bisa dibilang handle-nya Iya. juga itu satu. itu satu. Makanya yang itu bikinan lama Mas, ya? iya, makanya kita bilang itu keluar dari yang pernah kita lihat. Kayak zaman-zaman Hindu Buddha kan biasanya masih satu. Masih jadi satu. Iya, seperti itu. Berarti bahannya sama dari atas sampai bawah. Tadi ada yang unik, atas buntut bisa seperti itu, Ekor ya ke bawah. ke bawah, badannya sendiri ada spiral seperti itu, baru ke atas lagi. Ke atas lagi Kepalanya pas ke ini. atas ya. Nah, Untuk namanya, Pangsingnya ya gitu kan. namanya nggak usah ya, Nggak usah. nggak apa-apa wis. Tapi ini apakah perang tersebut pasti perang tetap ada yang dirugikan kan ya, walaupun memang harus dilakukan. Biasanya kalau golongan hitam itu kadang-kadang rakyat ada yang nggak bersalah itu jadi ini loh. Itu apakah menggunakan media sesuatu atau yang dibutuhkan untuk mendukung dia bertempur seperti itu Mas? Ada itu bayi ya, darahnya bayi juga. Astagfirullah. Maksudnya iya, kalau zaman dulu buat kata makanannya keris lah, biar tambah buat makanannya ampun. keris? Tapi cuma darahnya aja yang diambil ya. Oh nggak langsung dicucus, tapi emang darahnya. Darahnya bisa kata di Sebelum dipakai gitu. Lumurin. Sampai segitunya ya. Iya, tambah kekuatan. Untuk tambah kekuatan, benar. Berarti tadi Mas Tuying ngomong hampir mau 7 hari. Iya. Hampir mau 7 hari. Nah itu kan beliau dapat undangan dari adiknya.
apakah adiknya waktu itu ikut bertempur atau seperti apa, walaupun dia bukan dari ahli hikmah gitu. Ikut membantu. Semuanya para ulama situ ikut membantu dengan zikirullah. Para ulama yang lain ikut Berkumpul, membantu. tetap berkumpul. Baik, tadi kita udah menginjak ke masalah pertempuran, tapi kita akan tarik ke belakang lagi sedikit. Adakah tokoh-tokoh yang lain mungkin yang pernah kita bedah di Nilas Luhur yang ditemui oleh beliau? Ada, Mas. Siapa beliau? Kepang. Mbah Gebang. Mbah Gebang yang baru kemarin kita upload. Oke, kita coba tak ingat dulu. Kan beliau berasal dari Kulon kan. Iya, berasal dari Kulon, dari salah satu pangeran ya, dari sana. Benar, dan tahun meninggalnya itu 15 berapa Mas kemarin? 1546. Ini Mbah Asnawi 1531. Artinya satu zaman Kalau begitu. zaman Tapi Mbah Gebang juga kemarin kita telisik, beliau juga ahli fikih ya, syariat. syariat, iya. Sama seperti adiknya. Adiknya. Oh, artinya memang benar ada musyawarah dahulu sebelum terjadi pertempuran. Iya. Benar, oke. Lalu Mas Tuying, adakah tokoh-tokoh besar waktu itu yang gugur, Mas Tuying? Ya, Apa ada? ada, ya, satu. Siapa beliau? Nggak apa-apa sebutin. Enggak, Jangan nama, jangan nama. enggak. Enggak. Oke. Ntar aja kalau kita mendapatkan sebuah situs lagi. Oke. Mungkin kita akan cari siapa, situsnya di mana, baru kita. Jadi kalau inilah kawan-kawan, kalau kita ya di luar meyakini atau tidak, kawan-kawan di luar sana Nilas Luhur, kita membedah masa lalu sampai sedalam itu ya Mas. Maksudnya pertempurannya, langkah-langkahnya benar-benar dicermati, nggak asal jadi begitu ya. Nah ini ada hal yang menarik. Nanti pertempurannya, masalah pertempuran ada yang unik lagi, pengen kita bahas di akhir-akhir. Nah ini kan setelah pertempuran tersebut, apa yang terjadi? Siapa yang kalah? Kalau pihak itu, Pihak yang coba iya, mati. mati. Nah kalau ini yang umum kan konsepsinya begini ya Mas Tommy. Kalau misalnya penggede kalau zaman dulu, kalau dalam penguasanya dia, ya syariat mau menyebarkan ajaran ini mesti kan susah. Tapi kalau penggedenya tumbang, apakah yang di bawahnya dia, apa murid-murid terutama area Masyarakat sekitar umum masyarakatnya, ya bisa ikut ke jalur putih. Bisa ikut. Berarti artinya siar lebih mudah setelah itu ya. Iya. Ada Cuman kemudahan. murid-muridnya nggak mengakuin, dia tetap mempunyai dendam. Murid-murid utama masih tetap Iya. Nah, yang dendam. istilah kata yang selamat ya, dia tetap dendam, cuman dia keluar dari wilayahnya, Keluar dari wilayah Tegal. menunggu momen yang tepat untuk membalas dendam. Iya. Iya, begini, benar Mas Wandu tadi ngomong kecil, tapi saya dengar gitu. Jadi disebutkan ada media satet, ada juga memakai gaman pusaka yang tadi sangat kita lihatnya itu pakai darah, dari darah bayi, pengorbanannya sampai seperti itu. Tapi ada sosok yang beda, bukan dari umumnya areal sini. Lah, iya. Iya, Khususnya Jawa lah. Ya. khususnya Jawa, Nah, iya itu unik beda. sekali. Mas Wandu bisa lebih ini gamblang disebutkan walaupun mereka pada muter gitu. Kepala, jeroan. Dengan iya istilah kata Iya. kepala dan usus yang terburai. Kalau istilah kata yang dari Bali leak ya, Leak, Leak, benar. benar, Mas. dari Sumatera Kuyang. dengan Kuyang. Kuyang Kalimantan. Kuyang Kalimantan. Palasik. Nah, Palasik, Palasik. iya. Nah, iya. Dari sana Palasik, Kalimantan, Kuyang, ada sosok itu Iya. benar. Bisa nyampe ke Jawa ya. Berarti artinya Merinding nih. iya nggak apa-apa, udah biasa. Dari kita baru mulai juga udah banyak. Jadi artinya dimungkinkan ya Mas Tommy, dari golongan hitam itu mereka juga bisa belajar ke area luar Jawa, Iya. atau ke Bali atau ke Kalimantan atau ke Iya. Orang dulu kan
siapa yang mempunyai ilmu paling banyak, dia yang paling kuat, dia yang paling ditakuti, dia yang menguasai. Orang dulu pasti kanuragan dan kebatinan itu dicari dimanapun itu. Bahkan seorang raja pun Berkelana lah. seperti itu ya, Iya, kayak raja wakil juga dewa seperti itu. seperti dia Iya. paling kuat, paling bijaksana, Iya. paling mumpuni di salah ke bidang seperti itu. Cuma dari golongan hitam dia kan tingkat tinggi gitu loh kan. Baik. Nggak menguasai tentang siapa, yang penting ilmu dia tinggi udah. Iya. Baik kawan-kawan, tadi kita mendapatkan fakta yang cukup ya mengagetkan. Ternyata ada peristiwa seperti itu. Awalnya di sini ada siar. Ya, ternyata ada hambatannya juga nggak jauh beda dengan yang lain, tapi ini lebih ekstrim. Kalau yang kemarin lebih cenderung ke VOC yang VOC-nya, paling frontal. Kalau ini justru dari kalangan pribumi sendiri. Dan akhirnya karena ulama itu memang ahlinya beda-beda ya Mas. Iya, punya kalian Kaliannya masing-masing, beda-beda. bapak masing-masing. Jadi nggak bisa disudutin. Kalau ini orang yang begini masa santet aja nggak bisa ngalahin, memang ahlinya Iya, masing-masing, kalau bilang makomnya lah. makomnya masing-masing. Akhirnya dia menyurati ke Cirebon yang megang ini lisensi, bisa dibilang seperti itu. Akhirnya dikirimlah seseorang yang ahli di bernama bidangnya. ahli hikmah yang bernama Syekh Asnawi, dan ternyata beliau adalah kakak dari yang salah sesepuh desa Kuku suku juga. tersebut. Baik, yang unik lagi ternyata dia ketemu sama Mbak Gebang. Jadi ini runutannya bisa dilalahi gitu, nyambung semua. Alhamdulillah. Oke, ini ya jadi kebaikan ke sana ya Mas ya. Nah ini mau tak kaji. Ini kan karena awalnya kita nemunya kan nisan. Ya memang cerita ini sangat penting dan insya Allah akan ditulis juga. Kita punya catatan nanti supaya nggak hilang. Siapa tahu nanti nggak ingat. Tapi ini dari batu nisannya tersebut Mas. Ini kan batu nisan disebutkan dari awal dari Aceh. Apakah batu itu serta merta setelah ada berita meninggalnya seseorang atau Syekh Asnawi tersebut terus dikirim dari Aceh? Apa batu itu dari Aceh udah disediakan di Cirebon atau seperti apa? Mas coba secara batin nampaknya seperti apa? Udah dipersiapkan di Kesultanan iya, udah dipersiapkan oleh Kesultanan Cirebon Dipersiapkan Sultan Cirebon untuk seorang sese yang dari luar untuk petanda. baik. Tapi dari jenis batu yang sama Mas? Iya. Baik. Berarti tadi kalau yang awalnya disinggung ada sebuah makam di kidul desa kita, bisa jadi itu sejaman. juga salah satu sejaman dan hadiah juga penanda bahwa ini salah satu ulama yang dari luar. Iya, ulama yang dari luar yang memang ada utusan, udah ada mengemban tugas tersendiri dari luar untuk menyebarkan syiar ke sini. Dan suatu saat mungkin harapannya suatu saat tetap dikenang, suatu saat tetap ada yang menjadi pancar patok, dan alhamdulillah Ya mungkin iya. nisan itu berbentuk itu untuk menandakan dia seorang ahli apa di Iya, bidang bisa apa. jadi. Mungkin bisa jadi itu. Bisa seperti itu, Ada bisa. mungkin ada tanda kutip, ada pak khusus dengan batu ini dia seorang ahli ini, dengan batu ini dia seorang nisan ini seperti ini gitu. Pas kemarin Mungkin. memang karena memang udah tahunnya udah lama atau apa, memang kita nggak menemukan relief atau apa Iya. sama sekali sih memang. Tapi bisa jadi apa yang dia omongin Mas Tommy tadi itu sebagai tanda. Nah, itu artinya sudah disiapkan nisan tersebut ya, tapi di Cirebon Mas. Itu membawanya seperti apa Mas kalau dari sana? Dari Aceh dulu. Jalur laut. Jalur laut berarti udah ada nisan begitu di bawah versi kapal ya. Iya, versi kapal udah berbentuk. Ya masih berbentuk Oh batu. masih berbentuk berarti dibentuknya di Cirebon. Iya. Saya jadi ingat kalau di Cirebon khususnya ada daerah sekitar situ Kalimantan juga khusus batu alam itu bikin nisan. Ya mungkin cikal bakalnya kayak gitu ya. mungkin seperti itu. Oke Mas Tuyeng ada tambahan lain mungkin?
kayaknya jenengan ini agak menang dari tadi gitu loh. Makin banyak ya. Saking banyaknya. Iya. Oke. Jadi ini kita kembali lagi, boleh ya Mas, kembali ke yang syiar ke Nusantara terutama gitu. Kita karena kita ada di sini, kita bahas ke negeri kita, syiar masuk ke Nusantara dari zamannya Syekh Maulana Malik Ibrahim ya. Iya. Itu udah pasti melalui Aceh. Itu apa ada hubungannya sama disebut Serambi Mekah? Ya mungkin awal mulanya Islam masuk ke Nusantara melalui pintu gerbang dari pintu gerbang Aceh ya. Pintu gerbang Aceh. Karena di sana masih ada dermaga awal penemuan Iya. lah, jalur laut yang Jalur laut. cepat. Jadi perjalanan antar benua yang paling mungkin dilakukan adalah jalur Iya. laut, Jalur dan laut. untuk masuk ke Nusantara gerbangnya Melalui ya Aceh. Selat Malaka, iya. Artinya siapa bumi yang bernama Dijak ya di situ ada apa ya, asimilasi lah budaya, dan juga mungkin syiar akhirnya pertama mula di sana dengan penemuan itu makam Fatimah binti Maimun dan lain-lain kan seperti Iya. itu. Atau Oke. Syekh Mahmud ya, Iya yang benar. Baros salah satu sahabat Kanjeng Nabi. Sahabat Kanjeng Nah, Nabi Baros. Dia yang mengikuti Haji Wada di umur 7 tahun dikirim ke sini. Benar. Monggo Mas Wandu, ada tambahan yang lain mungkin. Ya. Tapi artinya kan lihat pertempurannya. nanti aku pengen ke situ juga. Tapi ini artinya setelah pertempuran tersebut terjadi dan kalah Mbah siapa tadi, Ki Angka Toba, artinya tujuannya ini tersampaikan ya Mas. Iya. Untuk memperbaiki akidah yang Perbaiki kita. istilah kata jalur yang terhambat untuk ke pesisir. Alhamdulillah. Berarti setelah itu ya hambatan tetap ada, tapi yang paling gede kan untuk saat itu paling enggak gitu bisa diminimalisir untuk yang jalur ke pesisir. Berarti tanggung jawabnya kalau sekarang orang-orang sini yang dari kupu ke sana, oh awal mulanya siapa yang ini? Oh ternyata beliau-beliau itu yang sangat berperan seperti itu ya Mas. Iya. Baik. Ini ada apa Mas Tuying sebenarnya, apa yang terjadi? Coba ceritakan. Banyak sih. Ah, Itu banyak banget ini. Nggak kayak kemarin-kemarin. ya kayak kemarin-kemarin. Suara bambu pecah besar banget ya. Iya. pecah. Terus ada yang nimpukin. Ada yang banyak sekali. Ada yang kayak nusuk-nusuk. Jangan bahas aku lagi. Jadi ini kayak yang pembahasan yang di itu udah komplit ya Mas. Komplit. Insya Allah ya. Ini kita nginjak ke mistik boleh sedikit ya. Ya istilah kata bantuannya Iya. para golongan hitam Iya. yang seperti layak apapun itu tetap kan. Iya, artinya kalau misalnya dari sisi tohir manusianya kan dari zaman dulu itu udah meninggal, meskipun ada dendam turun temurun, tapi nyatanya bukan di kita saat ini kita bicarakan tentang itu, ada dulunya kita juga ada benturan. Itu ya salah satunya itu. Iya. Kalau ngalor yang nggak jauh-jauh sama Dari situ. Ucus gitu, Ucus Terburai. Malam ini kita dapat penjelasan asal muasalnya seperti apa, jadi nyambung sekali. Awalnya siapa? Awalnya siapa? Gitu. Nah ini kalau kita dapat message dari mereka dari kemarin gitu, kita ada niat mau ngetek malam ini, mereka bilang jangan ungkit hal itu lagi seperti itu ya. Oh, ya. Mas Tuying, monggo Mas Tuying. Nah, Cukup banyak ya. Ngomong susah gitu kan. iya. Ya. Ini bagian yang ladenin mereka Mas Tuying ini. Ya. Ya kita berserah sama yang ngasih kita itu pertolongan, sama yang ngasih itu berserah Allah. Seperti iya hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Udah. Itulah begitu beratnya perjuangan para leluhur kita untuk memperjuangkan di ranah Islam, juga memperjuangkan tentang kesetaraan hak, tentang kebebasan, tentang ya banyak sekali yang diatur dalam syariat, sampai hari ini kita bisa menikmati
kita bisa duduk-duduk ngopi medangan kayak gini, ngomong di depan kamera. Dulu seperti apa pahitnya, susahnya, Mungkin mau keluar rumah aja takut. mungkin keluar rumah takut. Aku bayanginnya gini, apalagi ketuanya pakai keris yang seperti itu, dilumurin darah. Kita yang punya bayi, kalau orang sekarang kan netain di mana-mana gitu kan. Dulu takut ada itu anak seperti itu. Apalagi hari lainnya coba kliwon apa. Pasti dicari. Iya, ada bener-bener mereka itu resah selalu. Sedangkan yang membuat tenang ya adalah tauhid itu sendiri, ya kan, keimanan. Kita menikmati saat ini, artinya dengan nilas luhur kita mengulik masa lalu, bukan berarti kita mau yayahaf gitu ya, tapi seenggaknya kita bisa melihat ke masa lalu, kita lebih bersyukur, dan Kita hidup di masa sekarang, di masa sekarang. tapi tidak meninggalkan masa lalu. Kita harus mengikuti ajarannya. Apa yang peninggalannya? Ini jadi pengen ini ya paling dah kalau kita ziarah, kita tahu makam itu ternyata seorang yang tadi disebutkan, Ya orang soleh lah. orang soleh. Seenggaknya kita bisa mengambil perjuangannya beliau seperti apa ya. Beliau seperti apa, peninggalan dia seperti apa, tata cara dia dalam kehidupan bermasyarakat gimana. Walaupun kita sendiri juga nggak ngurus sih orang-orang yang mau wisata religi cepat-cepat selfie, ya bodo amat lah, itu haknya mereka gitu. Tapi Kemajuan zaman itu. iya, tapi sebaiknya kita ziarah untuk diri kita masing-masing Ya juga. untuk mengetahui kita mengetahui. akan sama dia. Kita identifikasi sedikit juga ya semampu kita lah mengikuti beliau seperti itu. Kita ada di dunia, pasti kapan waktunya kita akan Kita kembali ke akan akhirat pulang, lagi. benar. Cuma sebagai mukmin kita cuma berpindah dimensi doang, dari dimensi alam dunia ke dimensi alam lain yang kita nggak tahu. Benar, iya. Ada orang bilang kalau pusing kayak gini mendingan mati, padahal dengan mati malah jadi hidup kan, seperti itu. Mati cuma jasad ya. Iya benar. Allah alam bisawab. Ini gimana Mas? Masih ada yang rumpang, ada masih yang ditambahin nggak? Mas Tuying, suasana di sekeliling kita seperti apa Mas? Udah agak mendingan ya, kita udah nggak terlalu bahas mereka sih ya. Udah ada angin, Udah ada. pada kabur. Baik, ini tak runut dari awal lagi ya Mas ya. Ini kawan-kawan, aku balik lagi, tak rangkum sedikit. Nanti kalau ada yang salah, coba tolong diluruskan. Jadi berawal dari penemuannya Mas Tuying tanpa sengaja, beliau itu lagi takziah, ikut memakamkan seseorang daerah sini ya, Kupu. Akhirnya menemukan sebuah batu nisan yang dirasa Mas Tuying unik, lalu dilaporkan ke Mas Tommy. Kita bahas, kita ke sana, ternyata beliau adalah seseorang yang berasal dari seberang. Iya, kita mencari artikel tentang batu itu aja nggak ada ya Nggak ada, penjelasannya. benar-benar blank. Gitu. Makanya kita akhirnya menelusuri secara batin, ternyata beliau adalah seseorang diutus dari pusat. Pada waktu itu yang megang kalifahan siapa, atau Manusmani ya. Kemudian ke sini masuk ke di bawah komando Sunan Gunung Jati sendiri untuk diperbantukan ke wilayah Tegal, karena pada waktu itu Tegal menghadapi ulama-ulama sini, khususnya daerah Kupu ke pesisir, mendapat benturan yang sangat keras dari golongan hitam, dan beliau adalah seorang ahli hikmah. Nanti insya Allah judulnya ada itu sedikit, iya, makam sang ahli hikmah atau apa gitu ya, ada, iya. Gimana, ada yang lain Mas? Cukup ya. Baik, Mas Tuying gimana? Ya. Tapi ini di belakang masih ada kayaknya Mas. Enggak jauh. Jauh ya. Oke. Kayak tadi banget. Jadi baik. Udah bisa canda-canda kalau mau Kalau mau selesai pampungan. bercanda dah. Ya, apa-apa. Oke. Baiklah, itu yang bisa kami sampaikan kawan-kawan Nilas. Semoga kawan-kawan Nilas, semoga apa yang bisa kami sampaikan sedikit ini bisa menjadi sebuah nilai baik untuk kawan-kawan semua di sana. Iya, bisa bermanfaat. Semoga juga kita selalu dalam keadaan baik, dan juga apa yang kita sampaikan, misalnya ada salah-salah kata, ada sesuatu yang kurang mengena di hati, ada perbedaan pandangan, pendapat, ini semua adalah pendapat. Iya. Walaupun fakta, tapi secara batin kami seperti Iya. itu ya Mas Tommy.
Nah, kita mohon maaf sebesar-besarnya. Untuk misalnya ada kebaikan itu semata dari Allah Subhanahu wa taala, dan segala kekurangannya untuk kritik, saran, monggo komen ya Mas. Ya. Oke, semoga kita dalam keadaan sehat selalu. Amin. Semoga selalu mendapatkan yang terbaik dari yang paling baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sopan.